Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya dari kelas 11 IP1 ingin bercerita tentang awal proses masuknya Jepang ke Indonesia. Ya, yang kita ketahui sendiri ya, di sini adalah kita harus mengetahui sejarah awal mulanya Jepang. Yang pertama, Jepang ini adalah negara yang bersistem monarki atau dengan sistem kekerajaan atau kekaisaran yang dipimpin oleh seorang kaisar, shogun, dan daimyo. Kaisar sendiri ini adalah seseorang pemimpin, sedangkan shogun itu adalah pemimpin militer, dan daimyo ini adalah seperti penguasa lokal atau gubernur di wilayah. Nah, pada saat itu Jepang dipimpin oleh seorang shogun yang bernama Shogun Tokugawa. Pada saat masa pemerintahannya, ia itu menerapkan sistem sakoku atau negara tertutup, yang dimana sistem ini atau kebijakan ini orang asing itu dilarang berhubungan dengan Jepang dan dilarang masuk ke Jepang. Sebaliknya, orang Jepang dilarang berhubungan dengan orang asing maupun meninggalkan negara Jepang sendiri. Kenapa sih kebijakan sakoku itu ada atau negara terisolasi ya? Yang pertama itu kehadirannya bangsa Spanyol dan Portugis ke Jepang yang dengan tujuannya menyebarkan agama. Sedangkan Jepang tidak suka adanya campur tangan urusan agama. Yang kedua, mempertahankan Tokugawa atas pesaingnya yaitu Daimyo Tozama, yang dimana daimyo ini telah menjalin hubungan lama, hubungan dagang yang sangat lama antara bangsa Jepang dan Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea, yang ada kemungkinan besar daimyo ini membangun kekuatan militer. Setelah kebijakan sakoku dilaksanakan, tibalah kapal Amerika yang dipimpin oleh Matthew C. Perry. Negara Amerika ini mengetahui bahwa Jepang ini melaksanakan sistem tadi sakoku, yaitu negara tertutup atau negara isolasi. Jadi militer Amerika Serikat ini memaksa Jepang untuk menandatangani konvensi Kanagawa antara shogun dan Matthew tadi, yang berisi kesediaan Jepang terhadap Barat dengan membuka atau yang otomatis sistem sakoku ini ditiadakan. Yang kedua, isinya adalah menjamin keselamatan kapal-kapal Amerika. Yang ketiga, mengizinkan Amerika mendirikan kedutaannya di Jepang. Konvensi ini juga atau perjanjian ini juga mengakhiri masanya sakoku. Selanjutnya, setelah ditiadakannya sakoku, kaisarnya Jepang yang bernama Meiji kembali melakukan restorasi, yaitu restorasi Meiji, yang dimana pemerintahan shogun dihapuskan. Semenjak kedatangan Amerika Serikat di Jepang, mereka menyadari tertinggalnya mereka dibanding negara-negara Eropa atau negara-negara Barat. Barulah pada saat kekuasaan Kaisar Meiji ini, beliau sadar bahwa untuk mewujudkan suatu negara yang maju, dia perlu adanya perubahan yang sangat besar. Maka perubahan yang besar ini disebut restorasi Meiji. Salah satu kebijakannya adalah di misi Iwakura, yang dimana misi Iwakura ini, Kaisar Meiji mengutus Iwakura pergi ke Barat dan Amerika untuk melihat perkembangan dan mempelajari kemajuan seperti pendidikan, teknologi, ideologi, dan lain-lain sebagainya. Setelah masa Kaisar, lahirlah imperialisme Jepang. Imperialisme Jepang ini terbentuk setelah restorasi Meiji tadi, yang dimana Jepang sebelumnya negara agraris berubah menjadi negara industri.
Perkembangan industri di Jepang membutuhkan banyak sekali bahan-bahan industri seperti minyak bumi, baja, dan besi. Membuat Jepang harus pergi ke luar negeri Jepang sendiri. Dengan kekuatan militernya yang kuat, Jepang berhasil membangun wilayah jajahan seperti Taiwan, Korea, dan wilayah Cina bagian utara. Saat itu, Jepang bersama Jerman dan Italia membangun persekutuan blok, yang dimana blok ini bernama Blok Poros, yang kelak melawan sekutunya yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Prancis menyerah pada pasukan Jerman, Jepang memanfaatkan hal tersebut untuk menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Amerika Serikat menentang kebijakan ini. Pada tahun 1941, Amerika Serikat melakukan embargo minyak bumi, besi, dan baja, atau pengambilan habis-habisan. Hal ini membuat Jepang menguasai sumber minyak baru di sekitar Asia Tenggara. Akhirnya Jepang itu menginvasi lagi ke daerah yang lebih luas, dan Asia Selatan salah satunya Hindia Belanda atau Indonesia. Mungkin sekian dari video saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya bisa menjelaskan sampai situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.